Halo, anak-anak tunas muda Gereja Baptis Batu Jaman. Dan Bu I juga mau menyapa anak-anak tunas muda Gereja Baptis Cimone. Apa kabar kalian semuanya? Kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu melindungi, menjaga, dan memberkati kalian, sehingga kalian boleh tetap sehat. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang syukur kita kepada Tuhan yang berjudul Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh Engkau adalah Allah kami yang layak kami puja dan kami sembah. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami serta memberkati kami. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk belajar sekolah minggu. Engkau akan memberkati jam ini, Engkau memberkati anak-anak kami, anak-anak tunas muda. Engkau juga memberkati hamba yang akan menolong anak-anak untuk memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tentu saja, dalam keadaan apapun, ya, kita harus selalu bersyukur. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran yang ke-9, yang judulnya Tetap Memuji Tuhan dalam Segala Kondisi. Judul pelajaran hari ini mengajak kita untuk tetap memuji Tuhan dalam segala kondisi. Senang atau susah, kita harus tetap bersyukur. Bisakah? Bahan Alkitabnya dari Perjanjian Lama ya, dari Habakuk 3. Menyinggungnya dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 3 dipelajarinya ya, dan ada Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Jadi Habakuk 3 ayat 1 sampai 3 dan 17 sampai 19. Pendek sebenarnya ayat ini ya. Kemudian ayat hafalannya masih dari Mazmur Daud, yaitu Mazmur 109 ayat 30. Daud juga mengajak kita untuk selalu bersyukur. Yuk, buka kitab kita, buka kitab kalian pada Mazmur 109 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama ayat itu yang menjadi ayat hafalan dalam pelajaran hari ini. Mazmur 109 ayat 30. Sudah ketemu? Yuk. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, Bu I mau tanya, apakah kalian selama sekolah minggu online ini selalu membaca semua penjelasan di dalam buku kalian ini dari pelajaran ke pelajaran? Apa kalian baca setiap pelajarannya? Atau kalian hanya mengikuti sekolah minggu dengan memutar video yang Bu I buat? Nah, hari ini Bu I mau mengajar fokus dari buku kalian. Buku pelajaran kalian, pelajaran 9. Oke? Dalam pelajaran ini, Nabi Habakuk mengisahkan keadaan dirinya yang sedang ditimpa berbagai kesulitan, namun ia tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa sekali ya. Ditimpa berbagai kesulitan, namun ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Yang pertama, realita hidup manusia dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 3. Kemudian
Yang kedua, sikap Habakuk menghadapi realita hidup. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, realita hidup manusia dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 3. Dalam buku kalian di halaman 34 ya, ada pertanyaan begini. Biasanya alasan apa saja yang membuat seseorang sedih? Coba pikir. Alasan apa yang membuat seseorang menjadi sedih? Mungkin karena dimarahin guru atau dimarahin orang tua. Mungkin karena sakit dan sakitnya lama nggak sembuh-sembuh. Mungkin karena nilai ulangannya jelek terus. Mungkin karena patah hati. Mungkin karena nggak punya banyak uang seperti teman-teman kalian yang lain. Sehingga teman-teman kalian bisa dengan mudah membeli apapun, namun kalian sulit untuk membeli sesuatu. Oh ya, satu lagi. Mungkin ada satu penyebab lagi yang membuat kita atau kalian sedih. Ya, termasuk Bu Ii ya, ini ya yang juga sebenarnya sedih ya. Yaitu zaman ini adalah ketika virus corona ada di dalam dunia ini. Yang sampai sekarang belum selesai. Belum sirna virus itu, pandemi itu, belum usai. Rasanya sedih sekali. Bu Ii tidak bisa pergi bebas kemana-mana. Kalian juga tidak bisa di sekolah, tidak bisa ketemu teman-teman kalian, tidak bisa bermain dengan teman-teman kalian. Dan bahkan kita sekarang tidak bisa berbakti lagi di gereja. Sedih sekali sebenarnya ya. Sedih sekali. Namun ternyata kesulitan dan kesusahan yang dialami Nabi Habakuk lebih dari apa yang sudah kita rasakan, lebih dari kesulitan-kesulitan yang kita alami, dari kesedihan-kesedihan yang kita alami. Dalam Habakuk 3 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa Habakuk bukan Habakuk saja ya, Habakuk dan orang-orang yang ada di sekitar Habakuk yang sedang dilayani oleh Nabi Habakuk ini, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kejahatan, mereka ada kelaliman, ada aniaya, ada kekerasan, ada pertikaian, dan banyak ketidakadilan. Bahkan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dituliskan bahwa mereka mengalami kesulitan karena pohon-pohon yang ditanam tiba-tiba habis, tiba-tiba mati, kering dan mati. Mungkin karena diserang hama atau karena ada sesuatu hal yang membuat pokoknya tiba-tiba pohon itu kering dan mati. Ada pohon ara, ada pohon anggur, pohon zaitun, dan tumbuh-tumbuhan lain di ladang yang tiba-tiba juga mati dan tidak bisa dipanen, tidak bisa dinikmati oleh manusia. Coba bayangkan, kalau semua tumbuh-tumbuhan kering dan mati, tentu saja berdampak pada hewan ya. Hewan-hewan peliharaan pun menanggung akibatnya. Hewan-hewan itu juga akan mati karena tidak ada rumput, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Nabi Habakuk dan bangsanya benar-benar mengalami kesulitan hebat. Nah, bagaimana sikap Habakuk menghadapi kesulitan yang luar biasa itu? Yuk, kita bahas sekarang pokok yang kedua. Ya, tadi udah pokok pertama,
realita hidup. Kemudian sekarang pokok yang kedua, sikap Habakuk menghadapi realita hidup, yaitu kesulitan. Dari Habakuk 3 ayat 17-19 juga ya. Habakuk dan rakyat di sekitar Habakuk tempat dia melayani sangat menderita. Mereka merasakan kesulitan yang besar sehingga merasa tidak ada harapan. Wajar ya, logis ya, manusia yang mengalami banyak kesulitan, permasalahan, kesusahan, seolah-olah merasa tidak ada harapan. Semua tumbuhan mati, nggak bisa panen, makanan pokok sudah nggak ada, dan lumbung-lumbung yang untuk tempat menyimpan hasil panen pun sudah kosong, habis semuanya. Namun marilah kita lihat apa doa Habakuk kepada Tuhan ketika semuanya sudah habis, ketika semuanya tidak berdaya, tidak bisa makan, tidak bisa ada makanan. Apa yang dilakukan Habakuk dalam berdoanya? Yuk kita buka Alkitab kita, Alkitab kalian pada Habakuk 3 ayat 17-19. Habakuk 3 ayat 17-19. Yuk kita baca sama-sama ya, supaya kalian paham betul. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bumi, di bukit-bukitku. Ya, itulah doa Habakuk. Luar biasa sekali. Dalam kesulitan, ia tetap beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Coba kalian lihat lagi ayat yang ke-18 ya. Apa yang dikatakan Habakuk tadi? Seperti tadi Bu katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mampu tetap bersuka cita ketika dalam keadaan berduka, keadaan yang tidak menyenangkan, dan dalam keadaan sulit. Ia tetap bersorak dan beria-ria. Ia tetap yakin Allah yang ia sembah akan menolong dan menyelamatkannya. Bahkan dalam ayat 19, Habakuk mengatakan bahwa Allah adalah kekuatanku. Meski nggak ada makanan, Allah akan membuat kakinya tetap kuat seperti kaki rusa yang bisa berlari dengan sangat kencang. Habakuk benar-benar menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Habakuk yakin Tuhan akan mengubah kesedihan dan kesusahannya. Amin. Melalui pelajaran hari ini, ada 3 hal yang bisa kalian teladani dari Habakuk. Yang pertama, Habakuk mengalami kesulitan, tapi tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi meskipun mengalami kesulitan, kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin seperti Habakuk yakin bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah. Dan yang ketiga, kita harus yakin dan optimis bahwa Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi kebahagiaan. Kita harus yakin di balik hujan pasti ada pelangi yang indah.
Oke ya. Tugas pelajaran hari ini gampang sekali ya. Hafalkan ayat hafalan dari Mazmur 109 ayat 30. Itu yang pertama ya. Jadi tugasnya hari ini yang pertama, hafalkan ayat hafalan dari Mazmur 109 ayat 30. Yang kedua, sebutkan pohon atau tumbuhan apa saja yang tiba-tiba mati. Sebutkan pohon atau tumbuhan apa saja yang tiba-tiba mati. Ada ya di Habakuk 3. Kemudian yang ketiga, tugas kalian adalah kerjakan dan lengkapilah kalimat-kalimat pada halaman 36 bagian tengah. Ya, Ibu tunjukkan ya. Ini halaman 34. Nih, halaman 34. Bukan 36 ya, maaf ya. Maaf, betul halaman 36. Maaf. Halaman 36. Halaman 36 bagian tengah nih ya. Nih, bagian tengah di sini. Sebelum daftar bacaan Alkitab ya. Di sini ada tulisan berikut ini, lengkapilah nyanyian imanmu sesuai dengan apa yang sedang kamu alami. Yang nomor 1, sekalipun aku titik-titik, namun aku akan titik-titik. Nomor 1. Nomor 2-nya, sekalipun temanku titik-titik, namun aku akan titik-titik. Dan yang ketiga, sekalipun keluargaku titik-titik-titik-titik, namun aku akan tetap titik-titik-titik-titik. Oke ya? Itu tugasnya. Segera kerjakan tugas-tugas itu dan segera dikirim ke grup Tunas Muda. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian bisa tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.